Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel kita Kreator Merpati bosku, tidak jare-jare. Ya, kali ini kita bersama dengan siapa mas? Eko. Saya berkenalan. Saya Eko. Oh, Mas Eko. Mas Eko ini salah satu pakar dari rabaan burung pasar bosku. Ya, sahabat Merpati. Di kandang Mas Eko ini sebagian besar burung dari pasar semua bosku. Sebagian ada juga dari temennya, ada beli dari pantauan. Nah, sebagian juga udah ada yang podium bosku. Makanya kita penasaran, gimana sih cara ngerabah burung pasar. Kadang kan orang-orang, burung pasar jelek, burung pasar kurang bagus. Nah, ini untuk sahabat Merpati biar tahu. Ada dua. Nah, yang satu kemauan, yang satu kemampuan. Kemampuan itu berasal dari burung bosku, dan kemauan kita itu berasal dari otak kita. Jadi nggak bisa kita rabah. Nah, kemampuan burung sendiri itu kemungkinan kan bisa podium. Kalau kemauan itu otomatis burung pasti maunya burung terah bosku. Nah, kali ini kita bakalan belajar gimana sih cara memilih burung merpati yang bagus, yang benar dari pasar bosku. Bisa dijelaskan Mas Eko? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah para pecinta burung merpati di Nusantara sekarang itu bermain burung merpati sekarang sudah membuming ya. Jadi sekarang banyak sekali peminatnya. Peminatnya sekarang banyak orang berpindah ke bermain burung merpati. Iya. Dan itu semua memerlukan modal yang tidak sedikit. Jadi banyak kita dengar para bos beli burung merpati sampai ratusan juta. Itu tidak menutup kemungkinan. Karena itu betul-betul suatu seni. Jadi seni itu tidak ada batasnya, tidak ada harganya. Cuman saya hanya berpesan pada pecinta burung merpati yang kira-kira punya budget minim. Ya, jadi tidak harus kalau yang mau bermain burung merpati harus punya modal yang banyak. Iya. Pengalaman saya pribadi, saya di sini akan bertukar pengalaman atau berbagi pengalaman. Bukan saya sok pandai, bukan saya sok pintar untuk memilih burung merpati. Saya bermain burung merpati mungkin saya sejak kecil. Dari SD kelas 4 saya sudah bermain burung merpati. Waktu itu belum musim kolong. Sekarang sampai musim kolong. Jadi pengalaman saya itu selalu kebanyakan beli burung merpati di pasar. Karena saya merasa bahwa saya modalnya tipis. Jadi berdasarkan pengalaman saya sering melihat di kontes-kontes, terus orang-orang yang punya burung merpati berprestasi itu saya belajar seperti apa sih ciri-ciri burung merpati yang baik, ciri-ciri burung merpati yang berprestasi, yang bagus. Nah itu saya pelajari dan saya praktekkan. 1 kali 2 kali saya praktekkan, saya milih di pasar sesuai dengan ciri-ciri yang saya lihat burung merpati yang baik itu seperti apa. Alhamdulillah beberapa kali saya mendapatkannya. Podium Bahkan burung pasar itu saya rawat, saya latih, alhamdulillah dapat prestasi walaupun di kolong-kolong kecil, kolong pinggiran. Jadi tidak harus pengen bermain burung merpati harus punya modal banyak. Iya. Karena burung di pasar itu lebih murah harganya. Jadi saya berpesan kepada teman-teman pecinta burung merpati, kalau mau pengen ikut gabung bermain merpati dengan modal yang minim, tidak perlu tidak harus beli burung yang mahal. Berawal cobalah Anda belajar memilih burung merpati di kandang di pasar. Iya. Di sini saya akan berbagi pengalaman sesuai yang saya pelajari. Itu pertama, ciri-ciri burung merpati yang lumayan bagus.
Pertama dari pengalaman saya dari bentuk muka. Bentuk muka berawal dari paruh. Biasanya burung merpati yang bagus itu paruh itu lebih tipis, ya. Paruhnya itu ke kamera, ya. Paruhnya itu lebih tipis, ya. Lebih tipis dan biasanya lebih kenceng, ya. Kadang ada yang burung merpati itu paruhnya agak menganga, nah itu kurang bagus. Kalau pengalaman saya itu yang lebih kenceng, pasangan paruhnya itu lebih kenceng dan tipis dan juga kering. Ada paruh yang kelihatan seperti basah, itu menurut saya kurang bagus. Dan yang kedua kali bentuk muka. Bentuk muka itu agak tebal, nggak terlalu cekung. Biasanya kan ada yang cekung bentuk mukanya. Itu juga menurut saya kurang bagus. Itu bentuk muka paling tidak rata ataupun agak apa ya, ngisi ya. Bentuk mukanya ngisi, enggak terlalu cekung. Kalau masalah apa ya, jidat, masalah bentuk kepala itu enggak masalah, enggak berpengaruh. Ada yang lebih apa ya, menonjol, juga ada yang mungkin lebih datar, itu enggak masalah. Dan yang berikutnya itu mata. Kalau pengamatan saya untuk mata burung merpati itu biasanya yang cerdas itu rata-rata kalau saya saya pribadi suka yang warna kuning agak kemerahan, ya, kuning mateng, bukan kuning muda, kuning tua. Dan pupil itu lebih kecil. Kalau kena panas itu mengecil, biasanya itu pupilnya agak jelas, lebih jelas. Dan kalau kena panas bisa mengecil, membesar, ya itu biasanya lebih cerdas. Dan juga di situ tidak kalah lagi itu kembang suruh. Kembang suruh itu apa ya, alis mata itu biasanya ada bintik-bintik, itu lebih teratur, ya. Kembang suruh, kalau saya bilang kembang suruh bahasa sini, itu berarti alis matanya itu ada bintik-bintik, itu bintik-bintiknya lebih teratur, ya, beraturan. Dan mata tidak terlalu keluar dan tidak terlalu ke dalam, standar mata. Itu dari bentuk muka. Dan yang berikutnya, kalau saya dari pegangan. Awal ketika kita melihat di keranjang itu dari bentuk muka sudah bagus, terus kita pegang, ya. Kita pegang, baru pegangannya seperti apa, terutama di bagian pinggul. Bagian pinggul itu kalau dipegang itu rasa enak, agak lentur, kempes gitu ya. Dan kempes, tapi tidak terlalu kecil, sedang. Kalau dipegang burung walaupun kelihatan besar, tapi kalau dipegang kempes, tapi tidak terlalu habis pegangannya, ya, tidak terlalu kecil. Dan tubuh mengerucut, ya, tubuh mengerucut, dada lebih lebar dan rapat. Antara sayap dengan dada itu rapat. Biasanya kan ada burung yang kelihatan ngangkang dadanya, iya, ya, ngangkang. Itu menurut saya kurang bagus. Pengalaman saya buktikan kurang bagus. Dan yang lebih bagus itu yang dadanya agak lebar, lebih lebar dan rapat ini, ya. Antara sayap dan dada itu lebih rapat. Dan kepala burung lebih terlihat apa ya, lurus, agak lurus. Kepala merpati itu sering kalau dipegang sering lurus, ya. Dan yang berikutnya untuk sayap. Kalau sayap di sini ada lar, ya, kalau bilang lar itu bulu yang primer. Bulu primer itu ada 10 di sini, ya. Ada 10. Itu yang paling menentukan itu di 3 bulu terakhir. Ya, kalau di sini bilang penjawat, ya. Penjawat itu biasanya itu lebih yang terakhir itu lebih panjang ataupun
rata dengan yang kedua. Biasanya kan ada yang penjawat itu terakhir itu lebih pendek, itu saya kurang suka. Ya, itu rabaan saya biasanya kerjanya tidak maksimal. Kalau saya lebih suka yang penjawatnya itu sama, bahkan mungkin lebih panjang. Dan tulangan biting bulu ini lebih kekar. Ya, lebih kekar. Dan bentuknya rapi, tertata rapi dan lebih cekung. Biasanya agak cekung. Iya, Ya, agak cembung. Cembung. Agak cembung. Ya, biasanya burung yang larnya seperti ini biasanya terbangnya lebih tinggi. Tinggian. Kemudian tidak kalah lagi bulunya juga kelihatan kalau bahasa sini nyutro, seperti sutra. Seperti kain sutra, jadi kering kiles-kiles. Halus. Ya, halus. Kan kadang ada bulunya yang agak kelihatan basah itu kumel. Itu kurang bagus kalau menurut saya. Ya, jadi untuk sayap itu lebih kelihatan agak cembung. Dan biasanya burung yang lop-lopannya kencang itu biasanya bentuk sayap itu penjawat akan lebih panjang. Bentuk sayapnya itu penjawat itu akan lebih panjang, bahkan hampir sampai ke ekor. Panjangnya hampir Setara sama ekor ya, Mas? setara sama ekor. Itu biasanya lop-lopannya lebih kencang. Oh, gitu. Ya, biasanya lop-lopnya lebih kencang. Itu dari bentuk sayap. Ya, kemudian ekor. Kalau bentuk ekor, kesukaan saya itu ekor lebih membentuk apa ya? Tumbang satu. Tumbang satu ya. Betul. Tumbang satu, rapi dan tidak terlalu keras. Itu lebih lentur dan bentuknya rata. Kalau bisa itu ujungnya seperti dipotong. Padahal itu tidak dipotong, tapi ujungnya rata. Seperti dipotong ya. Tapi itu tidak dipotong. Bawaannya. Ya, bawaan dari sana memang bentuknya rata di ekornya. Dan tumpang satu. Itu biasanya ekor tidak terlalu panjang. Ekor agak lebih terlihat lebih pendek. Lebih pendek tapi tidak terlalu pendek. Iya. Ya. Itu biasanya lebih baik, lebih bagus. Dan yang kemudian untuk kaki.